Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Brigpol Intan Anansih, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. PJR Cikampek Korps Lalu Lintas Polri memberikan diskresi bagi 400 pengendara motor di Bekasi, Jawa Barat yang terjebak banjir. Ditreskrimsus Polda Jawa Timur mengungkap praktik pengoplosan LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke tabung non-subsidi berkapasitas 12 kg dan 50 kg. Menteri Pertahanan Republik Indonesia secara resmi menyerahkan sebanyak 700 unit kendaraan taktis Maung kepada TNI Polri. Korps Brimob Polri mengerahkan ratusan anggotanya untuk memastikan keamanan warga dan memberikan bantuan kepada warga yang menjadi korban banjir di sejumlah titik di Jabodetabek. Seperti diketahui, banjir melanda sejumlah titik di Jabodetabek akibat hujan dengan intensitas tinggi dan sejumlah lokasi masih tergenang hari ini. Tim SAR dari pasukan pelopor Korps Brimob Polri mengevakuasi warga terjebak banjir di Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Mereka juga membawakan bahan makanan untuk warga yang terdampak banjir. Polri akan terus mengerahkan personel dan peralatan yang diperlukan untuk memastikan keselamatan warga serta mempercepat proses pemulihan pasca banjir. Personel Brimob dikerahkan untuk melakukan evakuasi pendistribusian bantuan untuk warga korban banjir. Puluhan anggota Brimob ini dikirim Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi di Bojongkulur, Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Tim SAR mengevakuasi 51 warga. Kemudian di Kelapa Nunggal, Bogor, tim SAR mengevakuasi 7 warga. Sementara itu pasukan yang bertugas di Bekasi, tepatnya perumahan Villa Nusa Indah 1 dan Pondok Gede Permai menghadapi kendala, yakni arus banjir yang deras. Ketinggian banjir di Villa Nusa Indah 1 dan Pondok Gede Permai mencapai 4 meter. Dalam proses penanggulangan banjir di sejumlah lokasi, nampak warga terutama anak-anak hingga lansia berhasil dievakuasi oleh pasukan Brimob Polri. Hujan deras sejak Senin malam kemarin mengakibatkan sejumlah titik di wilayah Bekasi, Jawa Barat banjir. Banjir setinggi kurang lebih 3 meter membuat sejumlah warga terpaksa mengungsi karena rumah mereka terendam banjir. Polri bersama Yayasan Kemala Bayangkari turut menyalurkan kepeduliannya melalui bantuan sosial yang diserahkan kepada warga terdampak bencana banjir ini. Pada Kamis 6 Maret 2025, Polri bersama Yayasan Kemala Bayangkari melalui Bayangkari Cabang Metro Bekasi Kota menyalurkan berbagai bantuan sosial untuk warga yang terdampak bencana banjir di sekitar wilayah Bekasi, Jawa Barat. Bantuan sosial ini berupa makanan, air mineral, selimut dan handuk, serta paket sembako. Bantuan ini diserahkan oleh Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Dani Hamdani, bersama Ketua Bayangkari Cabang Metro Bekasi Kota, Nyonya Yani Dani Hamdani, serta anggota Satlantas Polres Metro Bekasi Kota dan pengurus harian Yayasan Kemala Bayangkari Cabang Metro Bekasi Kota. Warga yang menerima bantuan menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih. Bantuan sosial yang diberikan oleh Polri dan Yayasan Kemala Bayangkari kepada warga ini diharapkan dapat meringankan beban warga yang terdampak banjir dan mengalami kerugian. Selain itu, bantuan sosial ini juga merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat yang membutuhkan.
Pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bantuan sosial yang diberikan oleh Polri bersama Yayasan Kemala Bayangkari kepada warga terdampak bencana banjir di Bekasi, Jawa Barat, kita sudah terhubung dengan reporter Polri TV, Atia Numa. Numa, silakan dengan laporan Anda. Baik, Brigpol Intan dan pemirsa Polri TV, siang ini saya berada di depan Polres Metro Bekasi Kota dan pada hari ini, Kamis 6 Maret 2025, tadi diserahkan bantuan dari Polri dan Yayasan Kemala Bayangkari oleh Polres Metro Bekasi Kota bersama dengan Bayangkari Cabang Metro Bekasi Kota. Bantuan ini diberikan kepada para warga yang terdampak bencana banjir di sekitar wilayah kota dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, bantuan ini diberikan oleh Ketua Pembina Yayasan Kemala Bayangkari Nyonya Juliati Sigit Prabowo. Dan tadi bantuan disalurkan oleh Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Dani Hamdani bersama dengan Ketua Bayangkari Cabang Metro Bekasi Kota Nyonya Yani Dani Hamdani. Begitu pula tadi didampingi oleh para pengurus harian Yayasan Kemala Bayangkari Cabang Metro Bekasi Kota. Pemirsa, bantuan yang diberikan tadi berupa 1.000 dus mie instan, kemudian 1.000 dus biskuit dan makanan ringan. Selain itu diberikan juga 250 dus air mineral dan minuman berion. Selain itu bantuan berupa selimut dan handuk juga diberikan kepada para warga yang terdampak. Dan tadi bantuan juga disalurkan di beberapa titik di wilayah kota dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Titik-titik ini merupakan titik utama yang terdampak cukup besar dari adanya banjir pada hari Senin dan Selasa kemarin. Beberapa wilayah yang tadi diserahkan bantuan kepada warga masyarakat, diantaranya sembako sebanyak 200 paket sembako. Paket sembako ini diserahkan kepada para anggota Polri yang terdampak banjir. Dan tadi diserahkan juga kepada para warga yang bertempat di Polres Metro Bekasi Kota di Yayasan. Kemudian bantuan tadi juga diberikan kepada para warga di Posko Jalan Letjen Sarbini, Kecamatan Bekasi Selatan. Sekaligus juga bantuan untuk warga di Posko Pondok Gede Permai, daerah Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, bantuan ini merupakan bentuk kepedulian Polri bersama Yayasan Kemala Bayangkari untuk para warga yang mengalami kerugian yang dari adanya banjir yang melanda wilayah Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya, pemirsa, hujan deras mengguyur daerah Bekasi, Jawa Barat sejak Senin malam hingga Selasa dini hari kemarin. Akibatnya banjir setinggi 3 meter mulai naik sejak hari Senin malam dan berlanjut hingga Selasa dini hari, sehingga sejumlah warga terpaksa mengungsi ke daerah yang lebih tinggi atau ke posko-posko keamanan. Selain itu juga dilaporkan bahwa kurang lebih sebanyak 140 hingga 150 unit rumah warga turut mengalami kerusakan dan hancur akibat terendam air dari banjir. Dan tadi juga dilaporkan bahwa terdapat 7 titik kecamatan di wilayah Bekasi, Jawa Barat yang cukup besar terdampak dari adanya banjir ini, yaitu diantaranya Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan Bekasi Utara, Kecamatan Bekasi Selatan, kemudian Medan Satria, Jati Asih, Pondok Gede, dan wilayah Rawa Lumbu. Dan hingga saat ini, hari Kamis 6 Maret 2025, banjir sudah cukup surut. Para warga bersama dengan anggota Polres Metro Bekasi Kota juga tadi sudah saling berinteraksi bersama pengurus harian Yayasan Kemala Bayangkari Cabang Metro Bekasi Kota. Mereka juga tadi bersama-sama sudah sedang membersihkan sisa-sisa lumpur akibat adanya banjir tadi. Dan tadi Ketua Bayangkari Cabang Metro Bekasi Kota, Nyonya Yani Dani Hamdani, menyampaikan bahwa diharapkan bantuan yang diberikan oleh Polri bersama Yayasan Kemala Bayangkari ini dapat meringankan beban para warga, terutama mereka yang terdampak dan kehilangan rumah serta hartanya akibat adanya banjir pada Senin dan Selasa kemarin. Dan sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Brigpol Intan kembali ke studio. Terima kasih Atia Nurma atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Polri bersama mahasiswa Fakultas Psikologi UI mengadakan layanan trauma healing bagi para korban bencana banjir akibat luapan Kali Ciliwung di Jakarta Timur pada 5 Maret 2025. Mereka melakukan metode relaksasi olah nafas untuk warga berusia dewasa dan hiburan serta permainan untuk anak-anak.
Kegiatan psikososial dilakukan di gedung GOR Youth Center, Kampung Melayu, menyuguhkan momen yang sangat berarti dalam berinteraksi dengan para pengungsi banjir, terutama anak-anak yang terdampak. Mahasiswi Fakultas Psikologi UI Belva Catalina menyampaikan pentingnya warga korban bencana banjir diberikan dukungan psikososial. Perempuan berusia 20 tahun ini berharap trauma healing yang diberikan pihaknya dan Biro Psikologi Staf Sumber Daya Manusia atau SSDM Polri serta bagian psikologi Polda Metro Jaya membuat para korban kuat secara mental dan emosional. Belva mengikuti kegiatan trauma healing yang diadakan Biro Psikologi SSDM Polri ini bersama seorang mahasiswa UI lainnya, Dita Puspita. Melalui kegiatan ini, para pengungsi mendapat dukungan moral dan semangat baru sekaligus menciptakan momen kebersamaan yang hangat di tengah situasi sulit. Sementara itu, psikolog dari Biro Psikologi SSDM Polri, AKBP M. Liberty Adi Surya menyebut trauma healing ini mampu membekali pengungsi usia dewasa untuk tetap tenang, menghadapi tekanan maupun pemikiran negatif, serta mampu membangun interaksi positif dengan pengungsi anak-anak dan dewasa. Trauma healing dilakukan dengan memberikan energizing games kepada anak-anak yang berada di posko dan relaksasi oleh nafas serta tapping kepada pengungsi dewasa. Ada 3 tujuan pemberian trauma healing. Pertama, untuk mempertahankan kemampuan sosial pengungsi terdampak bencana banjir. Kedua adalah memberikan dukungan mental dan emosional kepada para pengungsi. Terakhir, secara khusus mempertahankan kemampuan motorik dan psikososial anak-anak yang berada dalam posko. Tim Liputan Polri TV. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Jawa Timur mengungkap praktik pengoplosan LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke tabung non-subsidi berkapasitas 12 kg dan 50 kg. Pengungkapan ini dilakukan di Kecamatan Perak, Jombang pada Senin 3 Maret 2025 lalu. Berikut informasinya untuk Anda. Kasubdit 4 Subdit Tipiter Ditreskrimsus Polda Jawa Timur, AKBP Damus Asa menyebutkan 4 tersangka yang diamankan terdiri dari 2 dokter atau teknisi, seorang supir, dan supplier gas. Kasubdit 4 Tipiter Ditreskrimsus Polda Jatim, AKBP Damus Asa di Surabaya Selasa petang mengatakan, modus yang digunakan para pelaku adalah memindahkan isi gas dari tabung LPG 3 kg ke tabung non-subsidi dengan menggunakan alat berupa pipa logam. Mohon izin kami sampaikan jelaskan di sini bahwasan dari Subdit 4 Tipiter Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan pengungkapan kasus kaitan dengan gas LPG, di mana gas LPG ini adalah subsidi dari 3 kilo yang dioplos ke 12 kilo dan 50 kg. Ini kita ungkap pada hari Senin tanggal 3 Maret sekira pukul jam 13 waktu Indonesia Barat, yaitu berada di lokasi Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, di mana yang kita amankan di sini ada 4 orang. 2 orang selaku dokter dan 1 orang selaku sopir dan 1 lagi selaku sebagai penyuplai. Di mana 4 orang tersebut kita amankan di wilayah Kabupaten Jombang dengan modus yaitu pengoplosan dari 3 kg ke tabung 12 kg dan 50 kg. Di mana kegiatan ini sudah dilakukan kurang lebih 2 bulan dari akhir tahun 2024 sampai saat ini. Ini kita kenakan pasal yaitu pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Pasal 5 Ayat 1 KUHP pidana dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun dan paling tinggi 60 miliar. Gas dari tabung 3 kg dipindahkan ke tabung LPG non-subsidi kapasitas 12 kg dan 50 kg dengan menggunakan alat suntik berbahan logam yang disuntikan pada bagian pentil masing-masing tabung.
Dalam operasinya, pelaku SZ dibantu oleh MS dan MM yang bertugas sebagai sopir dan kernet untuk memperoleh LPG subsidi dari berbagai toko dan pangkalan di Kabupaten Jombang dengan harga Rp20.000 hingga Rp21.000 per tabung. LPG hasil oplosan kemudian dijual dengan harga Rp130.000 hingga Rp140.000 per tabung untuk kapasitas 12 kg dan Rp550.000 hingga Rp575.000 per tabung untuk kapasitas 50 kg. Barang bukti berupa tabung gas dan satu mobil pick-up diamankan petugas. Polda Jawa Timur menegaskan akan terus menindak praktik ilegal yang merugikan masyarakat serta mengganggu distribusi LPG subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi warga kurang mampu. Dari Humas Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Berikutnya pemirsa, Induk Patroli Jalan Raya atau PJR Cikampek Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri memberikan diskresi bagi 400 pengendara motor di Bekasi, Jawa Barat yang terjebak banjir untuk melewati tol Gabus ruas Cipidung Tanjung Priok. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kepala Induk PJR Cikampek Korlantas Polri AKBP Sandi Titah Nugraha mengatakan bahwa diskresi ini diberikan untuk membantu mobilitas masyarakat yang akan bekerja. Sebanyak 400 pengendara motor berkumpul di depan pintu tol Gabus ruas Cibitung Tanjung Priok. Mereka tampak kebingungan imbas dari genangan air yang mencapai pinggang orang dewasa. Rata-rata mereka hendak bekerja di Jakarta dan terisolasi akibat jalur arteri yang masih terendam banjir. Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu 5 Maret 2025 pagi. Awalnya, Kepala Induk PJR Cikampek Korlantas Polri AKP Sandi Titah Nugraha mendapatkan informasi adanya ratusan motor menumpuk di depan gerbang tol Gabus. Melihat hal tersebut, AKP Sandi bersama personel Polantas lainnya dan petugas tol PT CTP mengizinkan ratusan pengendara motor yang telah mengantre di depan pintu tol untuk melewati jalan tol. Diketahui banjir yang terjadi di Kota Bekasi akibat curah hujan ekstrim sejak Senin 3 Maret menyebabkan sungai-sungai meluap dan menggenangi permukiman warga serta beberapa fasilitas umum. Selama pelaksanaan diskresi, para pengendara motor melintas di jalur bahu ruas tol dan dikawal oleh Polantas. AKP Sandi mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menjamin keselamatan para pengendara. Aturan tersebut disambut sorak-sorai para pemotor yang melintas. Sebanyak 400 pengendara motor akhirnya melintas lajur bahu luas ruas tol dengan sorak-sorai. Dari Induk PJR Cikampek melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.